Kumpul bareng bersama keluarga mungkin sangat diinginkan oleh setiap orang. Apalagi kalau ada acara botram bersama keluarga. Main ke pantai, panas. Main ke kafe, kesepian. Untuk para jomblo mania, bagaimana kabarnya? Masih setia dengan sabun yang ada di kamar mandi? Halo semuanya, kembali lagi bersama Selek Mupi. Sebuah film yang berjudul Payback ini menceritakan balas dendam seorang pialang muda karena sudah dijebak 6 tahun ngaringkuk di dalam jeruji besi, dan setelah bebas, dia tidak akan memberi ampun kepada seseorang yang sudah menjebaknya. Dan inilah Payback. Di awal film, kita akan diperlihatkan kepada Mike. Dia seorang pialang saham muda yang sangat cerdas. Dengan skill komunikasinya dan analisis saham, dia mampu meyakinkan kliennya dan mampu bekerja sama dengan salah satu investor dari suatu perusahaan. Netscape, a web browsing software. Yes, of course. I'll do that right away. Hal itu pun diapresiasi oleh Ricky sebagai atasannya, di mana Ricky mengajak Mike segera merapihkan pakaiannya karena ada acara meeting bersama Puska. Dimulai dengan presentasi Ricky soal perusahaan yang sudah bangkrut dan tercemar, bahkan tidak ada yang mau membelinya lagi. Di situ Mike menyarankan Puska agar membuat perusahaan baru, perusahaan sederhana dan berkelas sudah cukup. Michael. Selesai meeting, Puska menanyakan kabar kakeknya Mike dan sampaikan salam darinya. Mike mendapatkan masalah dengan tagihan dari Frank sehingga dia menemuinya. Sudah 2 bulan Frank tidak dibayar, dia memutuskan untuk keluar dari perusahaan. Mike meminta Frank memberikannya waktu dalam sebulan. Karena tidak ada pilihan lain, Mike akan mentransfer uangnya malam ini. Frank, listen. Now's not the best time to clear. Transfer your money tonight. Thank you. Selesai latihan menembak, Mike menceritakan masalahnya saat akan mentransfer dana ke akunnya Frank. Merasa aneh ketika akunnya tiba-tiba kosong, sehingga Ricky akan memeriksa akunnya Frank karena pasti ada kesalahan. Mike mempunyai istri yang bernama Judy yang saat ini sedang hamil muda. Kali ini mereka mengunjungi ke rumah kakeknya Mike. Saat Judy masih sibuk dengan si nenek, Mike menemui kakeknya bernama Baba yang sedang membuat sup di dapur. Untuk Baba, Mike selalu menyisakan sisa gajiannya hanya untuk memberi kakek tercintanya itu. Mike mendapatkan tugas dari Ricky di Los Angeles dengan seseorang yang baru memulai bisnis di sana dan memerlukan bantuan untuk menyampaikan ide kepada investor. Setelah memberitahu Judy kalau Mike akan seminggu berada di Los Angeles, Judy kurang setuju karena bayi yang ada di kandungannya bisa lahir kapan saja. Menurutnya ini adalah langkah yang baik untuk masa depan mereka. I thought this wasn't about you. Tak buang waktu, Mike bersama 2 rekannya, Bonnie dan si supir yang bernama Ruslan, pun langsung berangkat ke Los Angeles. Setelah lama dalam perjalanan, akhirnya mereka sampai di kediamannya Slapa. You made it. Mike. Setelah saling salaman, Slapa menunjukkan beberapa barang senjata koleksi miliknya, dan Mike tertarik dengan salah satu senjata pistol Beretta. Tujuan Slapa mengajak mereka ke sini untuk memulai perusahaan khusus dengan memproduksi kopi. Setelah menyepakati kesepakatan awal, Slapa menyuruh Mike untuk mengambil uangnya di sebuah toko. We're going to make. Let's do it. Setibanya di sana, mereka bertiga masuk ke toko yang dimaksud. Kemudian mereka menghampiri si kasir. Mike meyakinkan si kasir kalau dia diperintahkan oleh Slapa untuk mengambil uangnya yang katanya disimpan di sini. Nothing. I tell him. And I don't deal in degenerate Georgian cunts. Karena si kasir yang ulah ngalihkan dan si Ruslan pun yang sudah kesal pun menghajar mereka. Melihat Bonnie yang mendapatkan luka tembakan, Mike secepatnya membawa dia ke rumah sakit. Hingga sesampainya di sana, Mike dibawa oleh polisi untuk diinterogasi. 2 korban di toko tadi sudah dibunuh dengan senjata yang sama. Pistol itu berada di tempat kejadian, bahkan terdapat sidik jarinya si Mike. Mike sudah jujur kalau dia bukan pelaku pembunuhan. Ini sudah pasti ada seseorang yang sengaja menjebak dia. Mike dijebloskan ke dalam penjara selama 6 tahun. Singkat cerita, 6 tahun berlalu. Mike dengan penampilan rambut yang gondrong sekarang sudah dinyatakan bebas. Tak diduga seseorang yang sudah menunggu Mike di luar adalah Baba, sehingga menganggap Mike terlihat seperti pria sejati dan memberitahu Mike kalau putrinya sudah berusia 6 tahun.
but she speaks English like that. Mike kembali menemui Judy dan putrinya yang sudah diberi nama Lana. 6 tahun di dalam penjara membuat mereka merindukan satu sama lain dan ingin kembali merasakan bercocok tanam. Karena si putri harus sekolah, Mike mengantarkan dia untuk pertama kalinya, lalu menemui rekan kerjanya dulu dan menerima sedikit amplop untuk membuat Mike kembali bangkit. What's this? It's for me. Dan dia juga mengunjungi beberapa rekan kerjanya di restoran. Karena masih punya hutang kepada Frank, Mike kembali menemuinya dan membayarnya sedikit dan sisanya nanti. Frank mendengar dari Ricky kalau Mike mencurinya dan kabur keluar kota. Me back. Just trying to make things right. Mike menerima kesepakatan Puska dengan memperjualbelikan senjata. Tak buang waktu, Mike langsung pergi ke Texas dengan menemui salah satu kenalannya bernama Randy, merupakan pemilik pabrik perdagangan kain. Tidak hanya itu saja, Randy juga menjual beberapa koleksi senjata. Sehingga dengan sedikit tawar-menawar, Mike langsung memberitahu Kat kalau dia sudah memenuhi pesanan. I need you there in 3 days. Got it. Setelah tahu dari Kat senjatanya harus dikirimkan ke alamat tersebut, Mike dan Randy pun langsung melakukan negosiasi kepada pelanggan mereka sehingga mereka pun cukup puas dengan pesanan senjata mereka. Randy mendapatkan bagian dari penjualan tersebut. Who's this? Karena Mike ada urusan dengan seseorang, dia pergi ke salah satu toko bunga yang tiada lain adalah milik supirnya dulu yaitu Ruslan. Setelah dari sana, Mike dihadang oleh Dima yang barusan membeli senjata dari Mike. Mengambil pistolnya Mike dan membawanya ke dalam mobil mereka untuk dibawa ke suatu tempat. Tak diduga ternyata ada selapa yang mereka ketika sedikit berbincang-bincang dan ketika Mike ditodongkan senjata, tiba-tiba tak diduga Randy telah mengikuti Mike dari tadi sehingga melihat Mike yang butuh bantuan, Randy menembakkan senjata kepada mereka dari jauh. Ricky rupanya sudah membayar selapa untuk menjebak Mike. Dengan luka di tubuh Mike, Randy membawanya untuk segera diobati dan berterima kasih untuk semuanya. Dad, I'm gonna hold you for a couple hours. Puska menuduh Mike telah membuat kekacauan. Tewasnya selapa membuat seluruh operasinya di Los Angeles terancam dan jika Mike mengacaukan bisnisnya dari yang sudah dia lakukan maka tidak akan berakhir dengan baik. Get the fuck out. Mike menemani putrinya di taman bermain sehingga Judy mengetahui luka tikaman di tubuh Mike. Judy yang merupakan seorang perawat mencoba mengobati lukanya. Seketika perhatiannya itu hilang ketika mendengar ada hubungannya dengan Ricky. Judy mungsang-mangsing dan pulang bersama putrinya. You're going to lose her, Misha. Di saat Mike berada di rumah Baba, Mike kebetulan melihat dari jendela ada seseorang yang mengintainya yaitu Boris, sehingga dia diam-diam masuk ke dalam mobilnya dan menyerahkan barang-barang yang ada seperti pistol, handphone, dan mengantarkannya ke suatu tempat. Menggunakan handphonenya Boris, Mike meng-SMS Ricky. Setelah membuat Boris tidak sadar, Mike pergi ke dalam yang sudah ada Ricky di sana dan mereka melakukan perkelahian layaknya seorang pria sejati. Sudah 6 tahun Mike menunggu penantian ini dan akhirnya bisa membalaskannya. Akan tetapi kematian Ricky langsung beredar di berita. Judy yang mendengarnya pun yakin kalau Mike yang membunuhnya. Menggunakan sepucuk pistol, Judy menodongkan senjata kepada Mike dan menyuruhnya keluar dan ditakutkan keberadaan putrinya dalam bahaya karena ulahnya si Mike. Get the fuck out. Whoa! Whoa, 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 whoa! Saat Mike berada di luar bersama Baba, beberapa orang suruhan menyerang mereka hingga aksi tembak-tembakan pun tak bisa dihindarkan lagi. Dalam aksi tembakan tersebut, Mike harus ikhlas kehilangan Baba yang mendapatkan luka tembakan. Selesai acara kedukaan, semua orang sudah pergi. Judy baru saja datang yang turut berduka tentang Baba karena tahu Mike sangat mencintainya. Judy kesini memberitahu Mike kalau mereka akan pergi karena anak buah Puska semalam datang ke rumah mereka, bahkan mengancam putri mereka. Judy sudah tidak bisa mempercayai Mike lagi untuk membuat mereka aman dan tidak percaya apapun yang Mike katakan. Menurutnya kematian Baba juga karena ulah Mike. Judy juga memberikan cincin waktu pernikahan mereka. It's over. Tepuguh rek balik ke mana, Mike memutuskan untuk mendatangi ke rumah Kat hanya untuk menginap semalam. Suasana yang terisen membuat Kat sangat sange hingga terjadi adu geboy. Singkat cerita, keesokan malamnya, dengan bantuan dari Kat, Mike sudah menunggu Puska dari dalam. Dengan mematikan lampu, dia menembak bawahannya.
dan setelah berhadapan dengan Puska hingga mendengarkan masa lalunya, Mike senantiasa menembaknya. Do you wish you hadn't done it? Setelah semuanya selesai, dari yang awalnya terlihat cupu, sekarang menjadi seseorang yang sangat disegani. Merasa rindu terhadap istrinya, dia mencoba menghubunginya dan mengatakan bahwa inilah dia, sekarang semuanya sudah berakhir dan aman dan dia juga sudah kembali ke kantor. Tamat.